Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah sayyidina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah ma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa kembali dalam kajian virtual spesial Ramadan tafsir Sufi Imam Ibn Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu melalui kitab beliau Al-Bahrul Madid fi Tafsir Al-Quran Al-Majid. Insyaallah di bulan Ramadan tahun ini 1442 Hijriah kita telah tiba pada pertemuan yang ke-6 barangkali ya, dari 8 pertemuan insyaallah, karena dalam seminggu 2 kali sepanjang Ramadan. Ayat pilihan kita pada hari ini insyaallah yaitu surat Al-Ahzab ayat 56, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Semua orang tahu ayat ini. Ya. Tapi apakah semua meresapinya? Saya tidak tahu. Allah mengatakan sesungguhnya Allah bersama malaikat, atau Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, maka kalian pun berselawatlah kepada Nabi Muhammad SAW, wasallimu taslima, dan berikan salam pula ya, berikan salawat dan salam. Apa kata Imam Ibn Ajibah? Langsung saja, karena beliau menjelaskan ayat ini cukup panjang. Beliau mengatakan, "I'lam anna as-salata alaihi sallallahu alaihi wasallam sulamun wa mi'rajul wusul ila Allah." Jadi Anda yang berbicara wusul, berbicara ingin sampai kepada Allah, berbicara ingin mengenal Allah, berbicara ingin berjumpa Allah, berbicara semuanya Allah Allah Allah, ketahuilah bahwa berselawat kepada Rasulullah SAW lah tangga dan lift menuju Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya. Lianna takthira salati alaihi sallallahu alaihi wasallam tujibu mahabbatuhu wa mahabbatuhu alaihi salatu wassalam tujibu mahabbat Allah Taala wa mahabbatuhu Taala lil 'abdi tajthibuhu ila hadratihi biwasitatin wa bighairiha. Yang artinya, karena dengan berselawat kepada Nabi, banyak-banyak kita menjadi tambah semakin cinta kepada Nabi. Semakin cinta kepada Nabi membuat kita semakin cinta kepada Allah, ya, atau mendapatkan cinta Allah. Dan kalau sudah mendapatkan cinta Allah, maka Allah pun akan menjadikan kita sebagai kekasih spesialnya, ya, dan menarik kita untuk menjadi lebih dekat kepada Allah. Biwasitatin wa bighairiha, baik dengan perantara ataupun tidak, terserah Allah. Yang penting semua itu dapat diraih dengan memperbanyak selawat. Langkah awalnya adalah berselawat banyak-banyak kepada Rasulullah SAW. Wa aidan Rasulullah SAW, penjelasan lain, Rasulullah SAW adalah wazirul muqarrab, wa man rama dukhul hadratil mamluki atau hadratil muluki, mohon maaf, yakhdimul wazir wa yataqarrabu ilaihi hatta yudkhilahu al malik. Jadi Rasulullah ini seperti wazir, menteri. Kalau kita ingin bertemu dengan raja, kita harus lewat menteri dan pandai-pandai mendekati menterinya dulu, orang-orang dekatnya. Jadi kalau kita ingin dekat dengan raja, sebutlah presiden ya kalau di negara kita, maka kita harus dekat dulu dengan orang-orang sekitarnya. Dan sedekat-dekatnya kita beri khidmah, kita berikan servis, kita layani, kita bila perlu kita nunduk-nunduk lah gitu. Baru ada jalan, ada harapan untuk bisa bertemu presiden, dipertemukan oleh orang-orang dekat presiden tersebut, dipertemukan oleh mereka ke kita kepada presiden. Jadi untuk bertemu Allah, dekati yang dekat-dekat dengan Allah dulu, gitu maksudnya. Itu sudah hukum Allah seperti itu. Dan orang yang paling dekat dengan Allah adalah Rasulullah SAW, dan maka karena itu kita mendekati beliau dulu
dan cara pendekatan kita kepada beliau yang paling mantul itu memperbanyak selawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Manfaatnya ke kita bukan ke beliau. Ada yang mengatakan, loh kok doakan Nabi, emang Nabi butuh? Kita yang butuh lewat selawat itu, bukan Nabi yang dapat, kita yang dapat. Beda dengan itu, bedanya selawatnya Allah kepada beliau dan selawatnya kita kepada beliau. Selawatnya malaikat juga kepada beliau sama dengan kita, sama-sama kita mengambil manfaat dari selawat tersebut. Kita yang mendapat keuntungan, kita yang diuntungkan. Tapi kalau Allah yang berselawat kepada beliau, maka sebaliknya beliaulah yang mendapatkan anugerah dan nikmat yang terus menerus lewat selawat tersebut, pengagungan, pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini dikutip di mana di sini dikatakan fa huwa sallallahu alaihi wasallam hijabullah al-a'zam wa babuhu al-akram faman rama ad-dukhula min ghairi babi turida wa ub'ida wa fi dhalika yaqulu ibn wafa wa anta babullahi ayyumin wafahu min ghairika la yadkhulu. Taib. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pintunya Allah satu-satunya, dan barang siapa mau masuk tanpa lewat pintunya akan diusir, akan dijauhkan. Lewat jendela misalnya justru akan dikeroyok. Harus lewat pintunya, dan pintu Allah satu-satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan sesungguhnya engkaulah pintu Allah. Siapapun yang datang kepada Allah tanpa melaluimu, maka dia tidak akan bertemu dengan Allah selama-lamanya. Taib. Di sini juga disinggung ayat yang pernah kita kaji beberapa pertemuan lalu. Waqad qala ta'ala wabtaghu ilaihil wasilah. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat 35 yang lalu, wala wasilata ilaihi aqrab wala a'zam min rasulihil akram sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Jadi tidak ada wasilah di situ. Allah sendiri memerintahkan kita mengambil wasilah, dan tidak ada wasilah untuk takwa kepada Allah yang paling mendekatkan kita kepada Allah, yang paling agung, paling hebat selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, wa minha anna Allah Ta'ala amara biha wa haddana 'alaiha tashrifan lahu wa takriman wa tafdhilan jalalihi wa wa'ada man istamala husnal ma'ab wa jazila thawab wa min anjah al-a'mal wa arjah al-aqwal wa azka al-ahwal wa ahdha al-qurbat wa amal barakat wa biha yatawassal ila ridha ar-rahman ila akhirih. Jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk berselawat, dan itu sebagai pemuliaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagai caranya Allah untuk memuliakan kita, caranya Allah untuk memberikan kita berbagai anugerah dan nikmat. Caranya Allah bagaimana? Dengan memerintahkan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, mohon maaf saya tidak baca semua ya, kan waktu ya supaya tidak berlama-lama, tapi insyaallah mudah-mudahan intisari daripada pesan-pesan ayat ini dapat sampai kepada kita dan dapat kita amalkan. Mudah-mudahan, amin. Karena itu di sini dikatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah mendapatkan wahyu dari Allah. Allah mengatakan, ya Musa, aturidu an akuna aqrabu ilaika min kalamika ila lisanik wa min wasawisi qalbika ila qalbik wa min ruhika ila badanik wa min nuri basarika ila ainaik. Wahai Musa, kata Allah, ini wahyu kepada Nabi Musa, maukah engkau aku menjadi lebih dekat kepadamu daripada dekatnya ucapanmu dengan lisanmu, dan lebih dekat pula daripada bisikan hatimu dengan hatimu, dan daripada rohmu dan badanmu, dan daripada matamu dan pandanganmu. Itu kan semua berdekatan semua itu. Maukah engkau aku lebih dekat kepadamu daripada itu semua? Naam ya Rabbi, kata Nabi Musa. Faqala, apa kata Allah? Ini Nabi Musa loh, sekelas Nabi Musa, Rasul lengkap lah ya, ulul azmi. Ya Musa, ya, apa katanya? Fa'akthir minas salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa namanya, insyaallah ada yang mungkin bertanya, yo emang
sudah ada selawat, sejak Nabi Adam sudah ada selawat ya. Ya itu pembahasannya di lain waktu lah. Insyaallah sudah sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, maharnya Nabi Adam kepada Siti Hawa ketika menikahi beliau, maka ada maharnya adalah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian di sini juga menarik sekali dijelaskan bahwa hadha tashrif atamu wa a'zamu min tashrifi Adam alaihi salam bi amri al-malaikati bis-sujud lahu. Li'annahu la yajuz an yakuna Allah ma'al malaikati fi dhalika at-tashrif. Kita tahu bahwa Nabi Adam Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepadanya. Jadi Nabi Adam Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepadanya. Beda dengan Nabi Muhammad SAW, Allah memerintahkan malaikat dan kita juga ikut diperintahkan untuk berselawat kepada beliau. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita nggak diperintahkan untuk sujud, atau malaikat paling tidak sujud kepada Nabi Muhammad sebagaimana diperintahkan kepada sujud kepada Nabi Adam? Bukankah Nabi Muhammad lebih tinggi dari Nabi Adam? Kok Nabi Adam dapat sujud dari malaikat sedangkan Nabi Muhammad hanya dapat selawat dari malaikat? Di sini jelaskan justru ini lebih mulia, lebih hebat. Kenapa? Karena yang selawat ini Allah juga ikut berselawat. Allah berselawat terlebih dahulu. Allah juga berselawat, bukan hanya malaikat. Jadi Allah bukan hanya memerintahkan malaikat dan kita untuk berselawat, tapi Allah juga berselawat. Sedangkan ini Nabi Adam Allah perintahkan sujud kepada malaikat, tapi Allah tidak ikut-ikutan untuk sujud kepada. Jadi tetap dari segi itu jelas bahwa selawat lebih agung daripada peristiwa sujud tersebut. Ya, dan apapun alasannya, bagaimanapun ya, Rasulullah SAW asyrafu khalqillah, khairu khalqillahi ajma'in. Ya khairu khalqillahi kullihimi, semulia-mulia makhluk Allah semuanya tanpa kecuali. Kemudian banyak sekali di sini sebutkan keutamaan selawat. Keutamaan selawat luar biasa. Kenapa begini? Saya pernah jelaskan di Islamic Center kalau tidak salah, di Masjid Hubbul Watan, Islamic Center NTB di Mataram. Selawat ini jadi ada hadis mengatakan wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Jadi Allah itu memberi nikmat, tetapi yang membagi-bagi nikmat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memberi nikmat kepada manusia, kepada makhluk semuanya. Bukan hanya manusia. Semua alam semesta mendapatkan nikmat, sumber nikmat dari mana? Dari Allah. Tapi yang distributornya siapa? Yang membagi-bagikan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma'ana qasimun wallahu yu'ti, kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari. Jadi Allah yang beri nikmat, tapi aku yang membagi-bagikannya. Taib. Karena itulah beliau rahmatan lil alamin, karena beliaulah yang kasarnya tukang bagi, yang distributornya nikmat Allah kepada semua alam semesta ini. Nah, apa maksud selawat ini? Selawat ini seperti proposal. Jadi kita serahkan kepada Rasulullah SAW. Dan proposal ini isinya minta nikmat, apapun nikmat apa saja. Nah, orang yang paling banyak nyerahin proposal, dia tentu saja yang paling banyak dapat bagian dari nikmat Allah yang ada pada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah gudangnya nikmat Allah. Jadi Rasulullah ingin bagi semua. Tapi yang memperbanyak salawat kepada beliau itulah yang dapat bagian lebih banyak. Kenapa? Karena dia yang lebih banyak meminta, lebih banyak menjemput. Gitu loh. Lebih banyak menjemput. Oleh karena itu orang yang banyak membaca salawat, banyak sekali khasiat yang akan diperoleh di dunia dan di akhirat. Gak terhingga. Semakin banyak berselawat, semakin banyak nikmat yang akan diperoleh di dunia dan di akhirat berkat selawat itu. Kenapa? Karena sekali lagi Rasulullah SAW lah yang menjadi gudang nikmatnya Allah itu. Semua nikmat Allah ada pada beliau. Orang yang banyak berselawat kepada tentu itu yang mendapatkan perhatian lebih dari beliau, sehingga diberikan bagian lebih banyak. Jadi bisa dipahami ya, bukan kita memberi manfaat kepada Nabi dengan selawat kita, tidak, tapi justru kita yang
yang mendapatkan nikmat, mendapatkan keuntungan lewat salawat tersebut, ya. Saya jelaskan juga di ketika itu tentang mengapa salawat itu tidak ditolak walaupun dari orang munafik sekalipun. Beda dengan ibadah-ibadah lain, kadang diterima, kadang ditolak. Kalau salawat wajib diterima, walaupun orang munafik, walaupun dalam keadaan riya, diterima. Karena hakikat salawat itu doa, memohon kepada Allah agar Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, apa arti salawat itu? Ya Allah, berikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Itu isi daripada salawat itu. Jadi seakan-akan begini, kembali ke masalah pembagian nikmat tadi. Jadi seakan-akan kita berdoa begini, ya Allah, teruslah beri nikmat kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad, Nabi kami Muhammad itu terus membagi-bagikannya kepada kami. Itu kalau kita terjemahkan panjang selawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita terjemahkan lebih luas, ya Allah berikan terus nikmat kepada Nabi Muhammad agar beliau terus membagikannya kepada kami. Jadi yang paling banyak minta itu dia akan mendapatkan bagian lebih banyak. Nah, karena isi daripada substansi doa selawat itu adalah doa, maka doa yang satu ini wajib dikabulkan oleh Allah. Itu maksudnya diterima. Kenapa? Karena isinya adalah meminta kepada Allah apa yang sudah menjadi hobinya Allah, sudah menjadi kesukaannya Allah, yaitu memberikan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Itu yang kita minta. Jelas akan dipenuhi kalau permintaan yang satu itu, karena itu adalah kesukaannya Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan pula di sini banyak, tapi di sini juga ada yang tidak kalah penting. Inna salata alaihi sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Wal ikthara minha tadullu sahibaha ala man ya'khudhu biyadihi wa tusilhu ila syekh at-tarbiyah alladhi huwa khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kana sadiq at-talab. Jadi begini, salah satu keistimewaan selawat juga dapat menjadi jalan atau memudahkan orang yang banyak baca selawat itu untuk dipertemukan oleh Allah dengan pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi gurunya dan yang menyampaikannya kepada Allah dan Rasulnya, akan mudah mendapatkan wali mursyid apabila kita banyak baca salawat in kana sadiqat talab. Tapi kalau dia betul-betul tulus dalam meminta itu, ya, meminta seorang guru sejati, ya, wali mursyid. Taib. Memang ada juga penjelasan mengatakan bahwa selawat ratusan ribu kali sebanyak-banyaknya itu bisa menggantikan posisi guru. Yang nggak punya guru, banyaklah baca selawat, itu bisa menggantikan posisi guru itu, ya, dalam menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. As-salatu ala nabi hiya yang mengantarkan kepada Rabbi enda faqdil murabbi lah, kurang lebih seperti itu. Jadi selawat kepada Rasulullah SAW itu yang mengantarkan kepada ilahi Rabbi enda faqdil murabbi. Ketika tidak ada murabbi, maka yang menjadi posisi murabbi untuk mengantarkan kita kepada Rabbi adalah berselawat kepada Nabi SAW. Tetapi kata beliau, Imam Ibnu Ajibah, tidak menggantikan posisinya secara utuh, tetapi membantu agar lebih mudah mendapatkan guru. Bukan berarti cukup dengan itu, cukup banyak selawat nggak perlu cari guru, tidak. Tapi tetap cari guru. Selawat itu dengan banyak membaca selawat, insya Allah terbantukan untuk segera mendapatkan wali mursyid. Itu penjelasan dari Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu. Yang namanya guru mursyid itu tetap penting, tidak bisa digantikan oleh salawat sekalipun. Kenapa? Karena yang namanya manusia ini ya harus ada yang membimbingnya. Apalagi dalam proses menuju Allah itu bukan sembarang perjalanan, tapi harus ada yang membimbing dengan sungguh-sungguh, secara intensif, secara sangat intens dan sangat eksklusif, sangat rutin. Dan itu hanya seorang wali mursyid yang bisa menanganinya. Nah,
Dijelaskan kemudian di sini bahwa wali mursyid itu bisa saking pentingnya karena dia yang mengantarkan kepada maqamul fana wal baqa. Ya, agar seimbang hakikat dengan syariatnya. Ya. Dan kemudian dijelaskanlah tentang apa itu fana, apa itu baqa. Tapi karena yang butuh penjelasan yang lebih fokus ya, maka sengaja saya cukupkan. Insyaallah di lain kesempatan kita akan coba jelaskan lebih detail, lebih gamblang tentang apa itu maqam fana dan maqam baqa, dan apa itu hakikat dan apa itu syariat, dan apa itu arbabul ahwal, dan semua yang dibahas oleh Imam Ibnu Ajib Al-Hasin dalam beberapa paragraf terakhir ini. Insyaallah di lain kesempatan kita akan dalami lebih jauh lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari alhasil kita terus-menerus memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW agar kita, bagi yang belum mendapatkan wali mursyid, segera mendapatkan wali mursyid, mudah-mudahan dengan berkat selawat, dan yang sudah mendapatkan wali mursyid dengan berkat selawat menjadi lebih istiqamah, lebih patuh, lebih taat, lebih setia, dan insya Allah lebih berlimpah nikmat Allah untuk kita semua berkat selawat kepada Rasulullah SAW di dunia maupun di akhirat. Kita memenangkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.